Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak putih biru, bagaimana kabar kalian? Masih di channel Ajeng Ida. Sebelum belajar, minta diklik dulu like dan subscribe-nya ya, supaya kalian tidak ketinggalan sama video-video pembelajaran saya yang terbaru. Anak-anak putih biru, sekarang kita belajar mata pelajaran IPS kelas 7, tema 4, yaitu pemberdayaan masyarakat. Dan materi belajar kita sekarang adalah keragaman sosial budaya masyarakat. Ini merupakan materi pada semester genap dari kurikulum Merdeka. Ini alur pembelajarannya. Nanti yang akan kita pelajari, yang pertama, pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya. Dua, jenis-jenis keragaman budaya. Anak-anak putih biru, ayo kita belajar bersama-sama. Selain punya banyak sumber daya alam, Indonesia juga memiliki keragaman sosial budaya yang unik dan mendunia. Indonesia adalah negara dengan jumlah suku dan etnik yang melimpah. Ini menghasilkan keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya adalah perbedaan yang ditinjau dari sisi kelompok etnik dengan budaya yang dimiliki. Anak-anak putih biru, yang pertama kita belajar pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya. Setiap negara mempunyai letak geografis yang berbeda, begitu pula dengan bangsa Indonesia mempunyai letak geografis yang berbeda dibandingkan negara lain. Letak geografis ini ternyata juga mempunyai dampak terhadap keragaman budaya yang terjadi. Adapun faktor-faktor geografis mempunyai andil dalam membentuk keragaman budaya pada suatu masyarakat sebagai berikut. Yang A, pengaruh isolasi geografis terhadap keragaman budaya. Isolasi mengandung arti pemisahan suatu hal dari hal lain. Secara sederhana, isolasi geografis dapat diartikan sebagai dipisahkan oleh tempat. Isolasi geografi adalah terpisahnya suatu populasi oleh penghalang yang dapat berupa kondisi alam atau keadaan geografi. Kondisi alam tersebut dapat bermacam-macam seperti laut yang luas atau kepulauan. Pada negara kepulauan seperti Indonesia, terjadi isolasi geografis yang menyebabkan kemajemukan suku bangsa dan budaya. Kemajemukan tersebut dapat terjadi karena pulau-pulau tempat tinggal masyarakat Indonesia dipisahkan oleh selat dan laut. Pada zaman dahulu, leluhur Indonesia datang dari Yunan, yaitu dari Tiongkok bagian selatan. Biar mereka nggak ada yang kemudian secara berkelompok mereka datang ke Nusantara. Masyarakat tersebut menyebar dan membuat pemukiman di pulau-pulau besar ataupun kepulauan yang ada. Laut menjadi isolasi alamiah di antara kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Oleh karena itu, mereka berkembang menjadi satu kesatuan suku bangsa. Kesulitan dalam perpindahan pulau karena keterbatasan teknologi mengakibatkan mereka menjadi fokus untuk mengembangkan kebudayaan mereka masing-masing. Kebudayaan berkembang sesuai keadaan lingkungan sekitar dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Akibatnya, kebudayaan yang berkembang di suatu masyarakat dapat berbeda dengan kebudayaan yang berkembang di masyarakat lain. Indonesia pun jadi memiliki beragam suku bangsa dengan keberagaman budaya. Isolasi geografi juga merupakan faktor mengapa masyarakat Sulawesi menjadi majemuk. Keadaan geografi menjadi Sulawesi menjadi sejumlah wilayah dan daerah terpencil. Ketika leluhur masyarakat di Sulawesi datang secara berkelompok sebagai imigran dari berbagai penjuru, keadaan geografi memaksa mereka untuk tinggal dan menetap di suatu wilayah atau daerah yang terpisah antara satu dengan lainnya. Isolasi geografi tersebut menyebabkan penduduk yang menempati setiap daerah tumbuh menjadi satu kesatuan suku bangsa. Setiap kesatuan suku bangsa terdiri atas sejumlah anak suku yang dipersatukan oleh emosional dan memandang diri mereka sebagai satu jenis tersendiri. B. Pengaruh iklim terhadap keragaman budaya. Kondisi iklim Indonesia yang punya karakteristik tersendiri ini mampu memberi dampak pada pola perilaku penduduknya, sehingga tercipta kebudayaan yang beragam. Pengaruh iklim terhadap keragaman sosial budaya di Indonesia sangatlah besar. Secara umum, ada dua pengaruh iklim terhadap keragaman sosial budaya di Indonesia. Yang pertama, cara hidup masyarakat Indonesia. Cara hidup masyarakat Indonesia diantaranya cara berpakaian seseorang, bentuk rumah, atau aspek budaya lainnya.
Contoh Indonesia beriklim tropis ini membuat cara berpakaian masyarakat Indonesia lebih cocok menggunakan kaos, kemeja, celana bertahan tipis. Maaf, celana berbahan tipis. Namun, tidak semua masyarakat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia memiliki gaya berpakaian yang sama. Masyarakat di daerah pegunungan tentu lebih nyaman menggunakan pakaian yang lebih tebal daripada masyarakat di pesisir pantai. Dalam kehidupan budaya, iklim juga bisa berpengaruh pada cara hidup masyarakat Indonesia. Contoh kearifan lokal yang berkembang di Indonesia akibat kondisi iklim juga terlihat pada masyarakat adat Baduy. Rumah warga di desa Kanekes hanya boleh menghadap ke utara dan selatan supaya sinar matahari dapat masuk melalui jendela rumah. Namun, kelembaban udara di lereng pegunungan cenderung lembab apabila ventilasi tidak bekerja dengan baik. Sirkulasi udara juga tidak akan baik. Adaptasi bentuk rumah tradisional juga dimiliki oleh berbagai kebudayaan di Indonesia yang disesuaikan dengan latar belakang kearifan lokal dan kondisi sekitar, seperti bentuk rumah joglo, rumah panggung, dan rumah honai. Dua, mata pencaharian dan adaptasi manusia. Adanya perubahan iklim membuat manusia harus beradaptasi baik dalam caranya berinteraksi maupun melakukan pekerjaan. Misalnya, kondisi iklim yang membuat cuaca terkadang berubah tidak menentu, kadang panas, dan hujan tiba-tiba. Iklim yang tidak menentu ini membuat masyarakat harus membawa payung atau jas hujan sekalipun hari itu terlihat sangat terik. Secara tidak langsung, iklim juga sangat berpengaruh pada mata pencaharian masyarakat Indonesia. Bukan pekerjaan di sektor formal, melainkan mata pencaharian yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Misalnya, di sektor pertanian dan perkebunan, stroberi bisa ditanam di daerah pegunungan, sementara itu tidak cocok ditanam di dataran rendah. Yang C. Pengaruh letak geografis terhadap keragaman budaya. Indonesia secara geografis terletak di persilangan antara benua Asia dan Australia. Selain itu, berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi strategis inilah yang menyebabkan Indonesia banyak dilalui bangsa asing yang melintasi Selat Malaka. Banyaknya orang asing yang bertemu dengan penduduk Nusantara meningkatkan peluang terjadinya pertukaran kebudayaan secara tidak langsung. Berdasarkan latar belakang sejarahnya, maka budaya Indonesia dipengaruhi oleh ragam kebudayaan Hindu-Buddha, Islam, Tionghoa, dan Eropa. Terjadilah akulturasi budaya dengan tidak menghilangkan unsur kebudayaan asli. Justru dengan akulturasi membuat kebudayaan Indonesia semakin beragam. Akibat dari akulturasi tersebut terbentuk ras, sistem kepercayaan, dan agama yang beragam di Indonesia. Interaksi antara orang asing dan penduduk asli pada masa lalu memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan kebudayaan Indonesia. Anak-anak putih biru, yang kedua, kita belajar jenis-jenis keragaman budaya. Budaya merupakan cara hidup milik suatu kelompok masyarakat yang terus berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Cara hidup tersebut mencakup sikap, pola perilaku, hingga pengetahuan yang terbentuk dan terus berkembang. Secara universal, unsur-unsur budaya bisa dijumpai dalam semua kebudayaan, baik di seluruh bangsa maupun di dunia. Unsur budaya dibagi menjadi 7, yaitu yang A. Sistem bahasa. Bahasa adalah sistem berupa suara berlambang yang digunakan sebagai alat komunikasi. Unsur budaya yang digunakan sebagai wahana untuk menyimpan gagasan baru yang dikembangkan dalam akal pikiran manusia. B. Sistem pengetahuan. Pengetahuan adalah hal mendasar dalam unsur kebudayaan. Adanya pengetahuan dapat memunculkan ide baru dan kreativitas. Budaya dapat dipertahankan serta diwariskan. C. Sistem organisasi sosial. Unsur budaya ini ditujukan untuk mempermudah serta mencapai tujuan masyarakat. Oleh sebab itu, ada pembagian tertentu dalam masyarakat tersebut. Selain sistem organisasi, pada sistem kemasyarakatan yaitu sistem yang muncul atas kesadaran masyarakat manusia bahwa mereka memiliki kekurangan sehingga butuh bantuan dari masyarakat lainnya. Kedua sistem ini muncul karena kesadaran dan kecenderungan manusia untuk hidup berkelompok. Yang D. Sistem peralatan hidup dan teknologi.
Unsur kebudayaan ini mencakup peralatan serta perlengkapan yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Adapun teknologi mencakup cara atau teknik produksi, pemakaian, serta pemeliharaan peralatan atau perlengkapan. Sementara peralatan hidup lebih pada alat yang digunakan manusia. Contohnya pakaian, perhiasan, makanan, minuman, rumah, dan alat transportasi. Yang unsur kebudayaan berikutnya yaitu sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian sering pula disebut sistem ekonomi. Dalam sistem ini, manusia memenuhi kebutuhannya melalui proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Mata pencaharian adalah usaha seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha ini belum tentu sama antar manusia atau kelompok. Contohnya, mata pencaharian masyarakat di daerah pegunungan akan berbeda dengan masyarakat pantai. Sistem religi. Sistem religi disebut juga kepercayaan. Sistem religi adalah sistem ketika manusia mempercayai Sang Pencipta. Unsur budaya ini dibutuhkan manusia guna memecahkan berbagai persoalan dalam hidupnya, serta peristiwa yang tak bisa diterima dengan akal sehat. Dan yang kesenian, yaitu sarana manusia mengekspresikan kebebasan serta kreativitasnya. Kesenian merujuk pada unsur keindahan, misalnya seni musik, seni sastra, dan seni rupa. Anak-anak putih biru, ini latihan soalnya. Kalian bisa langsung kerjakan langsung di komentar atau kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan ke guru mata pelajaran kalian. Selamat mengerjakan. Anak-anak putih biru, terima kasih sudah belajar bersama-sama. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi pada video pembelajaran saya yang terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.